Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode atau cara bagaimana mengetahui maqasidus syariah menurut Imam Asy-Syatibi, Ibnu Asyur, dan Abdul Majid An-Najjar. Ketiga tokoh itu memberikan metode atau cara dalam rangka untuk menggali maqasidus syariah. Meskipun ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi perbedaan itu sesungguhnya berangkat dari titik tolak masing-masing. Misalnya Asy-Syatibi dengan menggunakan 4 metode karena Asy-Syatibi dalam rangka untuk menggali maqasidul khitab asy-syar'i. Sementara Ibnu Asyur dengan 3 metode yang sudah dijelaskan pada video yang lalu dalam rangka untuk menggali maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Abdul Majid An-Najjar berusaha untuk mengakomodasi kedua metode tersebut sehingga metode yang ditawarkannya pun berusaha untuk mengakomodasi antara metode yang digunakan oleh Asy-Syatibi dan metode yang digunakan oleh Ibnu Asyur. Pada video ini kita akan fokus bagaimana prosedur atau pendekatan dalam pencarian maqasidus syariah menurut Dr. Nu'man Juwain. Kita tahu bahwa maqasidul khitab asy-syar'i dan maqasidul ahkam asy-syar'iyyah itu dua hal yang berbeda, sehingga cara untuk menemukannya atau cara untuk menggali maqasidul khitab asy-syar'i itu bisa berbeda dengan cara menggali maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Dalam hal ini Dr. Nu'man Juwain memberikan perbedaan antara metode dalam penggalian maqasidul khitab asy-syar'i dan maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Dalam hal menggali maqasidul khitab asy-syar'i, beliau menggariskan 5 metode. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode mantuqun nas. Apa maksudnya? Bahwa maqasidul khitab asy-syar'i itu bisa ditemukan, bisa dijumpai ketika kita memahami teks itu secara mantuq. Artinya, teks yang secara mantuq, yang secara pemahaman redaksional itu bisa digali di dalamnya maqasidus syariah. Kemudian cara yang kedua dengan mafhumun nas. Bagaimana memahami teks menggunakan pendekatan mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah artinya memahami teks yang sesuai dengan teks itu, yang disebut dalam usul fikih itu dengan fahwal khitab. Misalnya contoh dalam Al-Quran itu disebutkan wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua Larangan terhadap berkata atau kecewa kepada orang tua itu dipahami dengan mafhum muwafaqah. Bagaimana kalau hukum memukul orang tua? Kalau saja dikatakan sebagai larangan atau haram, maka memukul pun itu juga pasti diharamkan. Itu melalui pemahaman mafhum muwafaqah namanya. Berbeda dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu memahami teks dengan kebalikannya. Kalau video yang lalu berbicara tentang la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Ya, jangan bertransaksi riba yang berlipat ganda. Dipahami sebaliknya berarti kalau tidak berlipat ganda dibolehkan.
Nah, itu memahami secara kebalikannya. Meskipun ayat itu sesungguhnya tidak bisa dipahami semacam itu. Karena seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, itu menjelaskan konteks ayat sehingga pada ayat itu tidak bisa difahami secara mafhum mukhalafah. Yang ketiga yaitu ma'qulun nas. Ma'qulun nas ini artinya penalaran terhadap teks melalui kias. Ini nanti berhubungan dengan illah. Kemudian sukutu syari. Sukutu syari ini seperti yang dijelaskan pada metode yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi. Yang kelima, iktibar maqasid tabaiyah, yaitu menggunakan iktibar maqasid turunan atau maqasid tabaiyah. Ini juga sama yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi. Di pihak yang lain, menggali maqasidul ahkam asy-syar'iyyah, Dr. Nu'man memberikan 4 metode, yaitu melalui yang pertama an-nas as-sarih atau teks yang jelas yang secara eksplisit menunjukkan suatu perintah atau menunjukkan suatu larangan, maka di situ bisa ditemukan maqasid syariahnya. Kemudian melalui al-ima wa tanbih, ini juga merupakan bagian dari cara mencari ilat, yaitu masalikul illah dalam bab qiyas, tentunya dengan qorina atau dengan indikator-indikator yang menunjukkan terhadap perintah atau larangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga al-munasabah. Ini juga sama halnya dalam bab ilat. Munasabah itu bagian daripada salah satu metode untuk menemukan ilat, namanya al-munasabah. Ini nanti juga berhubungan dengan bab qiyas. Yang keempat yaitu al-istiqra, yaitu penelitian induktif. Ya, penelitian induktif ini sama seperti yang digunakan oleh Ibnu Asyur ketika meneliti atau mengidentifikasi terhadap hukum-hukum yang di dalamnya disebutkan ilatnya, atau meneliti terhadap dalil-dalil hukum yang di dalam dalil itu terdapat ilat hukum itu sendiri. Jadi untuk mencari maqasidul khitab asy-syar'i dengan 5 metode, sementara mencari maqasidul ahkam asy-syar'iyyah dengan 4 metode. Ini menurut Dr. Nu'man Juhair. Terlepas dari semua, maka sesungguhnya kalau kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan yang bisa digunakan untuk mencari maqasidus syariah itu terangkum dalam 3 hal. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan tekstual, yaitu al-manhaj an-nassi. Kemudian yang kedua dengan pendekatan induktif atau al-manhaj al-istiqra'i. Dan yang ketiga dengan pendekatan empiris atau al-manhaj at-tajribi. Kita akan membahas satu persatu dengan disertai contohnya sehingga diharapkan bisa dengan mudah dipahami. Ini prosedurnya tadi, al-manhaj an-nassi, al-manhaj al-istiqra'i, dan al-manhaj at-tajribi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pendekatan tekstual atau al-manhaj an-nassi. Dalam mencari maqasidus syariah atau menggali maqasidus syariah dengan pendekatan tekstual atau al-manhaj an-nassi, maka bisa ditempuh melalui 4 cara. Yang pertama, melalui metode memahami makna zahir teks. Makna zahir teks ini seperti dalam ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata yuridu di sini secara zahir menunjukkan bahwa ini yang dimaksud oleh Allah. Sehingga tujuan daripada syariat yang dikehendaki oleh Allah yaitu al-yusra, at-taisir, kemudahan. Oleh sebab itu maka ayat ini secara jelas mengindikasikan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bermaksud dalam konteks syariat selalu
memberikan kemudahan kepada umatnya. Yang kedua, contoh dalam hadis, ma khuyyira Rasulullah baina amrayni qattun illa akhadha aisaruhuma ma lam yakun isma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau tidak akan mengambil kecuali yang paling mudah, selama itu bukan perkara yang di dalamnya ada dosa. Itu artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pun mendorong untuk memilih kemudahan dalam beragama. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa maqasid daripada hadis ini adalah maqasidut taisir, yaitu tujuan untuk memberikan kemudahan. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui dalil-dalil perintah yang jelas. Dari dalil-dalil perintah yang jelas itu bisa dipahami bahwa di dalamnya ada maqasid syariah. Contoh misalnya, lafadz dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata fas'au ini adalah fi'il amr, kata perintah. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Artinya bersegeralah untuk memenuhi panggilan sholat Jumat. Nah, dalam konteks ini, perintah untuk bersegera ini merupakan bagian daripada maqasid syariah itu sendiri. Jadi syariah bertujuan untuk memerintahkan itu dalam konteks umat manusia, umat Islam, agar supaya berserah diri kepada Tuhan dan memenuhi panggilannya, kemudian menjalankan perintah sholat. Contoh yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Kata la ta'kulur riba ini menunjukkan larangan untuk tidak bertransaksi secara ribawi. Kenapa? Karena transaksi ribawi itu merupakan sikap yang dolim. Ya. Oleh sebab itu larangan untuk tidak melakukan perbuatan riba itu dalam rangka untuk menghindari perbuatan dolim dan mewujudkan keadilan. Itu sebabnya dalam setiap transaksi harus ada keadilan antara dua belah pihak. Itu yang dikehendaki oleh ayat ini. Yang ketiga, cara yang ketiga yaitu melalui ilat nas yang jelas. Dengan ilat yang jelas ini kita bisa memahami bahwa di situ ada maqasid syariah. Contoh, dalam hadis, innama nahaitukum an ittikhari luhumil adhahi li ajlillah. Kata li ajli ini menunjukkan ilat. Kata li ajli ini menunjukkan ilat. Kata Nabi, hanya saja saya melarang kalian untuk menimbun daging-daging kurban itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang Badui. Yang kita tahu dalam masa Nabi, orang Badui sering singgah ke Madinah, sehingga untuk bisa memberikan daging-daging itu kepada Badui untuk menjadi bekalnya dalam perjalanan. Sehingga kata Nabi, saya hanya melarang menimbun ya untuk kebutuhan memenuhi hajat atau orang Arab Badui yang membutuhkan daging itu. Yang kedua, ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la takun tulatan bainal aghniya minkum. Kata kai di sini, lafaz kai ini menunjukkan bahwa ini adalah ilat. Maka perintah untuk mendistribusikan atau membagi-bagikan harta rampasan kepada orang yang berhak, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan yang lainnya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya harta tidak beredar pada orang-orang kaya saja. Selanjutnya yang keempat yaitu melalui ima dan tanbih. Ini misalnya wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullaha adwan bighairi ilm. Ini tujuannya adalah tindakan preventif. Allah melarang kita mencaci Tuhan orang lain supaya mereka tidak mencaci Tuhan kita dan seterusnya. Kita lanjutkan pada video berikutnya.